Halo, kembali lagi di channel Emmanuel Education. Kali ini kita akan membahas sebuah soal fisika karena kegabutan di tengah pandemi ya. Nah, di sini diberikan sebuah tongkat homogen, kata kunci ini, jadi saya tandai, dengan panjang L. Dia berputar bebas dengan poros putar di titik ujung bawahnya, di titik B. Ini kata kunci. Lagi. Dan mula-mula tongkat itu dipertahankan dalam keadaan diam dan tegak. Dan pertanyaannya adalah, nah ini kata kunci juga situasi awalnya ya. Jadi dia diam dan tegak waktu itu sebelum diputar. Tentukan kecepatan sudutnya setelah tongkat itu berputar dan membentuk sudut X terhadap vertikal. Jadi sudut X-nya itu terhadap vertikal, bukan horizontal seperti biasanya. Maka sketsa soalnya itu akan kita dapatkan seperti ini ya. Maaf, ini sudah penuh coretan. Agar mempermudah saja biar saya tidak perlu memperpanjang waktu lagi karena maklum Bandicam free ya. Nah, di sini kita bisa lihat keadaan awalnya kan dia tongkatnya itu diam dan tegak. Jadi ini keadaan awalnya. Misalkan ini posisinya waktu itu di P. Nah, dia dibilang poros putarnya itu di titik ujung bawahnya, di titik B. Maka ini poros putarnya. Jadi dia diputar terhadap sini, bukan terhadap pusat masanya. Jadi di sini kalau ada benda yang tidak diabaikan bentuknya, maka kita percaya bahwa ada titik pusat massa di mana benda itu masanya terkonsentrasi di sebuah titik. Itu dia namanya titik pusat massa, agar mempermudah kita menghitung bendanya. Kemudian setelah itu dia berputar setelah dilepaskan. Jadi dia berputar di posisi Q. Di sini dia sudah punya kecepatan sudut omega. Nah, pertanyaannya itu berapa omeganya di sini saat dia membentuk sudut X vertikal. Jadi sudut X-nya itu seperti ini terhadap garis vertikal. Nah, sekarang kita bisa memecahkan soal ini dengan konsep hukum kekalahan energi mekanik. Nah, pertama kita tentukan dulu energi mekanik tipe. Kita tahu panjangnya L kan? Jadi panjangnya L. Nah, pertanyaannya, kita perlu acuan titik benda ini. Yang jadi acuan kita untuk jadi H-nya itu yang mana sih? Titik di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Jadi setiap benda itu pasti punya titik-titik massa. Itu kumpulan-kumpulan titik massa. Karena apalagi di sini kan bendanya tidak diabaikan, bukan massa titik. Nah, kalau benda seperti ini, acuan energi potensialnya itu terhadap tanah itu terhadap pusat massanya saja. Nah, apalagi di sini saya bilang di sini kan dia homogen. Maka kita yakin titik pusat masanya itu adalah setengah dari panjang batang ini atau tongkat ini. Maka energi potensial awal-awalnya itu adalah setengah dari panjang batang. Itu tinggi titik pusat masanya dari tanah. Maka energi potensialnya akan menjadi MGH dan H adalah setengah L. Maka energi mekanik di P-nya hanyalah energi potensialnya karena mula-mulanya diam. Yaitu sama dengan setengah MGL. Itu persamaan pertamanya, energi mekanik di P. Kemudian kita tinjau energi mekanik di Q. Nah, di sini kan energi mekanik di Q dia kan sudah berputar ya tongkat ini. Maka dia sudah punya omega tentunya. Jadi dia sudah punya energi kinetik, tapi kinetik rotasi. Perlu informasi, energi kinetik rotasi itu rumusnya atau persamaannya setengah momen inersia benda, bukan massa ya, dikali omega atau kecepatan sudut yang dikuadratkan. Kan ada energi kinetik translasi yang biasanya kita kenal yaitu setengah mv kuadrat. Namun itu tidak akan kita pakai karena dia geraknya bukan kiri kanan atau translasi di garis datar, tapi gerak lintasannya melengkung. Jadi kita akan pakai acuan momen inersianya, bukan massanya saja. Nah, itu nanti akan saya jelaskan kalau masalah itu di video lainnya. Nah, di sini dia sudah punya energi kinetik rotasi dan yang jelas dia masih punya energi potensial karena belum menyentuh tanah. Jadi dia masih ada ketinggiannya. Pertanyaannya, itu ketinggiannya sekarang berapa? Nah, bukan lagi setengah L jelasnya. Karena kan acuannya terhadap tanah, bukan poros. Kalau acuannya terhadap poros, dia bengkok. Itu energi potensialnya tetap sama itu. Karena dia kan selalu membentuk lintasan yang selalu menuju B kan. Nah, tapi ini terhadap tanah, apalagi dia bengkok. Ini tidak bisa dijadikan acuan. Kita perlu meluruskan garis bengkok ini seolah-olah lurus. Jadi, di sini kan kita lihat ini ada sudut X. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan konsep trigonometri di mana lintasan di sini membentuk seperti segitiga siku-siku. Nah, kan tahu kan cos itu apa? Cos itu kan sama dengan samping sudut dibagi sisi miringnya. Nah, di sini kita misalkan samping sudut itu adalah H ya kan dalam keadaan ini. Karena kan kita mau cari H-nya. Nah, dibagi dengan sisi miringnya yaitu setengah L ini. Nah, kita kali kedua ruas dengan setengah L, maka kita akan dapat H-nya di sini apa? Hore, H-nya di sini adalah
Haki sama dengan setengah L cos X. Oke deh, kita dapat. Nah, di sini kita dapatkan begitu, maka energi mekanik diki itu sama dengan energi kinetik rotasi atau setengah I omega kuadrat ditambah setengah MGL cos X. Kembali seperti biasa, karena energi mekanik jadi kedua ruas sama, maka kita langsung samakan energi mekanik di Q dengan energi mekanik di P. Jadi setengah MGL itu sama dengan setengah I omega kuadrat, yaitu di sini I-nya adalah setengah ML kuadrat karena dia diputar terhadap titik, bukan terhadap pusat massa tapi di titik ujungnya. Nah, itu nanti saya akan jelaskan mengapa momen inersianya seperti itu. Jadi for your information, sebuah benda batang lurus kalau diputar terhadap ujungnya, maka momen inersianya adalah setengah ML kuadrat ditambah setengah MGL cos X kan? Tadi MGL cos X. Nah, di sini ada yang sama. Apa yang sama? Setengah kedua ruas punya, ya kan? Setengah kedua ruas sama, habis dibagi M-nya juga semua kedua ruas punya. Jadi M-nya habis dibagi juga. Dan L, semua kedua ruas juga punya L. L habis dibagi, tapi ini kuadrat ya. Jadi ini jadinya L pangkat 1. Kemudian ini L. Ya. Jadi yang tersisa hanyalah G. Saya langsung saja ya, karena biar cepat. Nah, ini kan sisanya pasti G sama dengan sepertiga ya. Ini M-nya yang kecoret, bukan 3. Jadi G sama dengan sepertiga L tambah G cos X. Nah, G cos X ini saya mau kumpulkan, yang punya G sama-sama saya kumpulkan. Jadi kedua ruas ini saya kurangi kedua ruas dengan G cos X, maka kita akan dapat G kurang G cos X. Ya kan? G cos X sama dengan sepertiga L. Omega ya. Ini omega, lupa. Ini omega kuadrat karena kan I omega kuadrat kan rumusnya. Nah, ini kita tahu ini langsung akan dapat omega. Nah, ini G bisa kita faktorkan nantinya. Jadi G kali 1 kurang cos X, kita langsung saja ya, biar cepat. Nah, ini kan kita bisa kali 3 kedua ruas, maka akan dapat 3G sama dengan, dan kita bisa kali di atas ini dengan 1 per L. Jadinya adalah 3G per L kali 1 kurang cos X sama dengan omega kuadrat. Maka kita akan dapatkan omega sama dengan 3G per L kali 1 kurang cos X. Maaf, ini burik. Saya perjelas saja. 1 kurang cos X akar, karena kan omega kuadrat, jadi kita harus kuadratkan kedua ruas. Maka kita dapatkan, ini dia solusinya. Omeganya sama dengan 3G per L, akar dari 3G per L kali 1 kurang cos X, yaitu omega yang omega dari batang itu saat membentuk X terhadap vertikal. Jadi itu dia solusinya. Untuk mengenai besaran-besaran yang mungkin teman-teman belum ketemu, seperti momen inersia ya, energi kinetik rotasi translasi, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini kan memakai konsep energi, kekekalan energi yang pasti berkaitan dengan materi kita nantinya, yang bagi yang siswa kelas 10 kita kan akan lanjut ke bab usaha energi. Jadi ini akan jadi bahasan materi kita nantinya. Namun saya sengaja buat video ini sebagai perkenalan dulu. Nah, seperti ini kemudahan jika kita menguasai konsep energi mekanik. Karena kalau kita hanya kuasai Newton, konsep gaya Newton, itu akan merepotkan sekali, apalagi lingkusannya lengkung, maka kita harus memakai konsep kalkulus. Akan tetapi jika teman-teman tidak kuasai kalkulus, teman-teman bisa pakai konsep energi saja untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.